Channel. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada gunanya pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli. Mereknya Casio, Casio orang. Pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mar'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan.
sayang apa gunanya. Besok pagi masak sarapan ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngaco teh, walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki solat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki solat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, enggak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ya. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan
sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh, jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat.